Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang membandingkan penyaluran, penghimpunan, dan sistem kredit bank. Anggota kami sendiri terdiri dari Saudara Riko Ramanda, lalu saya sendiri Muhammad Davinsyah, dan Saudara Arman Raffi Muhammad. Baik, yang pertama ada tentang pengertian penghimpunan. Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, ataupun surat berharga lainnya, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan lembaga keuangan atau bank. Yang pertama ada penghimpunan bank konvensional. Bank konvensional menghimpun dengan cara: 1. Mencari nasabah untuk menabung di bank tersebut. Kedua, meningkatkan suku bunga untuk menarik para nasabah baru. Yang ketiga, mendapatkan pendapatan lain dari luar. Yang keempat ada pembayaran kredit. Selanjutnya ada cara bank syariah menghimpun atau melakukan perhimpunan. Penghimpunan dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiahiyat domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah domanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiahiyat domanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Lalu ketentuan umum dari produk prinsip wadiah adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lalu, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah dalam pengaplikasiannya, penyimpanan atau deposito bank bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nasabah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riko tentang materi penyaluran bank konvensional. Nah, selanjutnya adalah penyaluran dana bank konvensional. Penyaluran bank konvensional ini ada 3, yaitu sebagai dana peminjaman kepada nasabah tapi dikenakan bunga. Dan yang kedua ini ada sebagai dana alokasi, biasanya tuh untuk membangun fasilitas umum. Nah, yang ketiga sebagai dana investasi, yaitu di mana bank juga berinvestasi terhadap sesuatu, kayak contohnya tuh saham dan lain-lain. Selanjutnya, penyaluran bank syariah. Seperti yang kita lihat nih, ada sebuah gambar nih. Biasanya tuh bank syariah tuh menyalurkannya kayak berinvestasi juga, terus menjalin kerjasama dengan mitra-mitra usaha lainnya dalam bentuk itu jual beli. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arman Raffi Muhammad. Oke, selanjutnya ada pengertian kredit bank. Pertama,
Pengertian kredit bank itu sesuai undang-undangnya nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Next. Ya, yang pertama ada sistem pemberian kredit oleh bank konvensional, yaitu pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur dengan persentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari debitur kepada pihak bank. Next. Ya, yang selanjutnya ada bank syariah. Pada sistem pemberian kredit bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan keadaan ekonomi bank syariah yang benar-benar sedang terjadi, yang didasarkan pada pendapatan atau revenue sharing. Nisbah bagi hasil tabungan syariah akan ditentukan di awal akad antara bank syariah dan nasabah, sedangkan penerapan prinsip wadiah pada tabungan syariah akan diberikan bonus. Pemberian bonus tidak dapat ditentukan di awal akad dan besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah. Pemberian bagi hasil dan bonus. Oke. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah memperhatikan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.